Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erika hari ini sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan supervisi untuk tugas saya CGP. Sebelum saya melakukan supervisi, perkenalkan lebih dahulu yang di sebelah saya ini adalah Bu Erika, guru fisika, guru fisika di SMK Islam 1 Blitar. Sebelumnya saya ingin memberikan tujuan dari supervisi ini, Bu. Jadi tujuan dari supervisi ini kita berbagi ilmu tentang kita berbagi pengalaman apa yang saya dapat di program guru penggerak, kemudian saya bagikan ke panjenengan, terus nanti panjenengan juga berbagi pengalaman bagaimana proses mengajar selama ini. Untuk kira-kira materi nanti yang Ibu sampaikan apa, Bu? Materi tentang perubahan energi, Bu. Tentang perubahan energi, Ya, perubahan energi. Untuk fisika di SMK ini di kelas berapa nih, Bu? Di kelas 10, Bu Chandra. Hanya di kelas 10 Hanya di ya? kelas 10 saja. Materinya tentang perubahan energi diterapkan di kelas 10. Untuk materi perubahan energi ini kira-kira Bu Erika menggunakan media apa, Bu, nanti? Medianya pakai virtual lab, Bu Chandra. Media virtual lab ya? Virtual lab. Jadi virtual lab aplikasi PET, Bu. Jadi Virtual lab dan aplikasi PET. Aplikasi PET. PET, Ya, PET PHIT ya. Ya. Kira-kira bisa diceritakan tentang aplikasi tentang PET ini seperti apa, Bu, di pembelajaran fisika? Ya, jadi kan kalau materi tentang usaha dan energi, ini kan anak-anak kalau praktikum real untuk menjelaskan tentang energi itu kan memang butuh media pembelajaran yang bisa memahamkan siswa secara real bahwa energi itu seperti apa. Nah, kalau pakai alat secara real karena ini materinya energi itu kan agak susah gitu. Jadi saya berinisiatif untuk memakai media pembelajaran ini virtual lab ya, PET ini tadi Bu Chandra. Jadi dengan media tersebut nanti saya harapkan siswa yang saya ajar nanti mengerti konsep-konsep tentang perubahan energi seperti itu. Seperti itu ya. Berarti ini materi media yang unik yang disampaikan ke anak-anak ya. Kira-kira nanti langkah pembelajarannya akan seperti apa? Langkah pembelajarannya nanti saya pakai model pembelajaran problem based learning juga. PBL ya. PBL, menggunakan langkah-langkah PBL. Terus berarti ada kegiatan mulai dari orientasi peserta didik pada masalah itu sampai dengan nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas seperti itu. Seperti itu. Kira-kira nanti untuk seperti ini dengan media seperti ini tingkat keberhasilannya berapa, Bu Erika? Kalau tingkat keberhasilannya dengan media virtual lab kemudian pakai model pembelajaran inovatif seperti ini keberhasilannya ya nanti 95% Bu Chandra. 95% ya yang diterapkan kepada anak-anak. Sepertinya media virtual lab ini sangat menarik diterapkan di siswa-siswa kelas 10 mengingat sekarang anak SMK itu sama pembelajaran fisika mereka belajarnya seperti fisika sulit seperti itu. Nah, dengan media ini nanti saya harapkan anak-anak itu yang penting suka dulu terhadap fisika. Kan selama ini mindsetnya anak-anak itu kalau fisika itu pelajarannya kok sulit seperti itu. Jadi yang pertama tujuan saya pakai media itu supaya anak-anak itu tertarik dulu. Kalau anak-anak tertarik kan nanti antusias, nanti kan pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan manfaat itu dan Jadi tujuan utama yang ingin Bu Erika tampilkan itu berarti menggugah daya tarik anak agar lebih senang sama pelajaran itu. Nanti kalau sudah senang sama pembelajaran itu, mereka nanti akan merasa semangat untuk belajar, semangat untuk mempelajari materi fisika dengan materi apa tadi perubahan energi. Kalau saya rasa kan kalau misalkan nanti dia minatnya itu sudah ada, otomatis kan nanti ke konsepnya itu kan akan lebih mudah untuk memahami. Akhirnya nanti kan muaranya ke hasil belajarnya juga diharapkan akan lebih baik. Berarti ini untuk pembelajaran PBL, pembelajarannya berbasis masalah Guru hanya bertugas memfasilitasi. Berarti nanti kalau di RPP-nya panjenengan tadi anak-anak ada kegiatan diskusi, kemudian anak-anak juga menjelaskan beberapa hal tentang perubahan energi seperti itu ya Bu Erika ya. Terima kasih Bu Erika.
nanti saya akan melihat panjenengan mengajar di kelas. Iya, Bu Chandra. Semoga sesuai dengan langkah-langkahnya. Iya. Terima kasih sudah berbagi, nggih. Sama-sama Bu Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kami kembali lagi berdasarkan hasil percakapan praobservasi pada hari Sabtu kemarin ya Bu Erika. Iya Bu Chandra. Oke, hari ini berarti kita tinggal pasca observasi, di mana yang kemarin pada hari Selasa ya. Iya. Hari Selasa sudah dilaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dan sesuai dengan RPP yang telah Bu Erika siapkan sebelumnya. Iya. Nah, hari ini kita tinggal mengulas sedikit mana yang akan kita perbaiki dan mana nanti yang akan kita tingkatkan seperti itu. Oke. Jadi gini ya Bu Erika, dari hasil pengamatan saya, Iya. ini berdasarkan pengetahuan saya sedikit tentang apa yang Bu Erika siapkan tadi mengenai aplikasi berbasis PET Iya. pada pembelajaran fisika tentang perubahan energi. Kira-kira Bu Erika menemukan kesulitan apa tidak Bu pada saat pembelajaran kemarin? Iya Bu Chandra, mungkin kalau dari persiapannya mungkin butuh persiapan lebih, karena kalau model pembelajaran kita atau model dulu ya Bu, Iya, kalau iya. model pembelajaran PBL itu kan seperti kita tahu salah satu model pembelajaran inovatif yang memang ini persiapannya membutuhkan tenaga ekstra juga, Tenaga itu yang ekstra, pertama. Kemudian untuk menyiapkan medianya, kemudian untuk PET-nya sendiri mungkin itu kendalanya dalam penyiapan sarananya, mulai dari HP ataupun laptopnya. Laptop, Ya, oke. karena kan kita tahu tidak semua siswa mungkin di sekolah kita punya HP yang HP. nanti support pakai Support pakai aplikasi aplikasi. PET-nya ini. Oke. Jadi harus menentukan dulu siswa mana yang nanti HP-nya support, kemudian bisa diinstal aplikasi PET-nya itu PET-nya. sendiri. Seperti itu Bu Chandra. Kalau dari kendala mungkin dari secara teknisnya saja. Tapi setelah saya melihat kemarin pada hari Selasa itu kelihatannya permasalahan teknis-teknis itu tidak mempengaruhi Bu Erika pada saat mengajar. Iya. Karena terbukti pada saat pembelajarannya itu kan pripun semua berjalan lancar, kemudian beberapa sintak-sintak dari RPP yang telah Ibu siapkan itu mulai dari yang pertama kegiatan apersepsi, kemudian kegiatan materi inti, sampai dengan kegiatan refleksi penutup, itu kan semuanya sudah berjalan dengan maksimal. Iya Bu Chandra. Berjalan, Alhamdulillah. nggih. Anak-anak juga antusias ternyata kemarin pakai aplikasi itu, kemudian juga aktif dalam pembelajaran seperti itu Bu Chandra. Waktu melihat pembelajarannya tadi saya juga menemukan Bu Erika sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelasnya Bu Erika. Iya Bu Chandra. Cuma mungkin sedikit tambahan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini memang sebenarnya sudah nampak di mana Bu Erika tadi pembelajaran berdiferensiasinya pengelompokan siswa. Iya, saya untuk pengelompokan siswanya itu di awal pertemuan itu saya berikan tes diagnostik. Jadi nanti siswa yang berkemampuan tinggi, nanti kan kelihatan ya Bu ya, tinggi, sedang sama rendah itu. Nah nanti ketika berkelompok, misalkan praktikum seperti kemarin itu, anak-anak tinggal saya kelompokkan yang kemampuannya tinggi, sedang sama rendah itu tadi, begitu Bu Chandra. Ini tadi karena saya kan di pertemuan yang kesekian di kelasnya Bu Erika, sehingga ketika Bu Erika melaksanakan tes diagnostik tadi saya tidak tahu. Saya baru tahu ketika Bu Erika tadi bilang kelompoknya saya bagikan berdasarkan anak yang pintar, anak yang berkemampuan sedang, dan anak yang berkemampuan kurang. Nah, itu bagus sekali Bu Erika, karena pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas itu memang perlu, dikarenakan masing-masing individu itu antara prestasi anak yang satu dengan prestasi anak yang lainnya itu mesti berbeda, cara tangkapnya itu berbeda-beda. Iya, betul Bu Chandra. Tadi juga sudah saya tangkap beberapa kegiatan yang disampaikan anak-anak. Ada anak-anak yang sudah membuka aplikasi, kemudian ada anak-anak yang mendapatkan praktikum tentang pakai alat, pakai PET itu, perubahan energi. Pakai perubahan energi itu saya sangat mengapresiasi hal yang seperti itu. Ini benar-benar menurut saya itu sesuatu yang baru,
diferensiasinya tepat dilaksanakan di kelas tersebut, sehingga kelas tersebut itu nampak bersemangat, antusiasnya tinggi. Nah, saya ingin melihat juga tentang hasil ini Pak, ini maaf sampai Pak ini Bu, tentang diferensiasi menggunakan tes diagnostik. Kira-kira hasilnya setelah panjenengan ukur, kan tadi siswanya panjenengan kelompokkan. Nah, setelah panjenengan ukur ternyata sesuai enggak sama hasil tes diagnostiknya? Begini Bu Chandra, kalau dari segi anak-anak yang kemampuan tinggi, sedang, kemudian yang low, itu kemarin kok saya menemukan ada sedikit penemuan begitu, bahwa anak-anak yang punya kemampuan low itu ketika presentasi kok malah dia lebih bagus. Tapi kalau yang berkemampuan tinggi, ya memang untuk presentasinya kelihatan agak pasif Bu Chandra. Sebenarnya sudah aktif, cuma gimana ya, misal ada teman yang bertanya itu kurang sigap, tapi malah yang kemampuannya low tadi, dia itu malah justru aktif, suasananya lebih hidup. Tapi kalau dilihat dari kedalaman mengerjakan analisis data, itu memang ya lebih bagus anak-anak yang ini kemampuannya tinggi itu tadi. Jadi ini memang penemuan baru ya, malah seperti itu. Yang low itu membuat kelasnya hidup, kemudian anak yang high itu malah kelasnya anyep ngoten ya. Tapi dari segi teori tetap anak yang kemampuannya tinggi itu memang mungkin ya dari sifat kognitif, kognitifnya anak. Kemudian satu lagi tentang KSE. Tentang KSE itu adalah kompetensi sosial emosional yang diberikan guru ke siswa yang diterapkan di kelas. Tadi saya juga melihat di kelasnya Bu Erika itu sudah menerapkan KSE dengan sangat baik, dimana tadi kan ada anak yang maju ke depan, dia menjelaskan materi sebelumnya. Nah itu sebenarnya sudah salah satu penerapan KSE. Kemudian ada lagi sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi kelasnya Bu Erika ini saya acungi jempol hasilnya maksimal Bu. Sudah KSE-nya ada, kemudian penguatan profil pelajar Pancasilanya ada, penerapan pembelajaran diferensiasinya ada. Ya mungkin ada sedikit tambahan ketika menyiapkan alat-alat itu ada kesulitan. Mungkin nanti bisa diperbaiki dengan ya kita mengadakan kelompok atau mungkin nggak menggunakan HP, kita siasati, kita print terlebih dahulu. Bisa nggak Bu kira-kira kalau seperti itu? Kalau bagaimana Bu? Kalau anak-anak nggak menggunakan HP tapi dikelompokkan, dia sudah punya materi berdasarkan aplikasi pad tersebut, materinya di print ngoten bisa Bu? Kalau aplikasi pad dia harus pakai ini, pakai medianya laptop atau HP. Seperti itu. Kalau yang kemarin kan anak-anak saya pinjamkan laptop. Tapi kan karena laptop itu kan juga jumlahnya di sekolah kita terbatas. Jadi untuk solusi jika jumlah laptopnya terbatas ya pakai HP-nya anak-anak itu kan. Itu bercanda. Jadi kalau pad memang ya harus pakai aplikasinya itu. Berarti bisa disiasati dengan berkelompok. Nanti satu komputer atau satu HP berapa anak? Ya, terima kasih Bu Erika atas waktunya. Supervisi hari ini sudah berakhir. Terima kasih banyak, pembelajarannya juga berjalan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. KSE, diferensiasi, profil pelajar Pancasila sudah terlihat sangat baik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.